yang hormat Bapak pengajar praktik itu pengajar praktik yang mempunyai tugas salah satunya adalah mendampingi calon peserta dan melakukan kegiatannya dengan baik. Juga yang saya hormati Bapak Ibu guru dan kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Walaupun kondisi saat ini adalah kita musim kemarau, alhamdulillah jalanan bisa lancar ke sini. Selamat datang di masuk ke acara kegiatan Bapak Ibu. Memang salah satu kegiatan calon guru penggerak adalah lebih banyak ke manajerial. Salah satu tugasnya adalah dalam hal penyusunan visi misi. Sebetulnya kegiatan ini lebih bagus, kegiatan ini sangat bagus sekali. Karena apa? Kita belum mengadakan rapat pembagian tugas secara resmi untuk tahun pelajaran sekarang, tapi kita telah didahului dengan visi misi. Sebagaimana kita ketahui, dalam penyusunan visi misi kita setiap tahun suka diadakan evaluasi. Dan kebetulan hari ini adalah mengisi kegiatannya adalah tentang visi misi. Itu yang pertama. Yang kedua, dan bahan sebagai observasi kepala sekolah juga saya untuk semester 2 ini adalah presentasi tentang visi misi juga ya. Periode kemarin tentang program sekolah, sekarang tentang visi misi. Nah ini sebetulnya ini bisa juga dilaksanakan dan bisa dipakai ya. Jadi dalam presentasi hari ini diurusi, kalau memang kita sesuai dengan analisis lingkungan yang kita miliki di sini, ya, dan sesuai rapor pendidikan kita, itu bisa dipakai juga. Jadi tidak serta merta hanya karena CGP bukan, tapi kalau memang ini bisa dipakai oleh kita, ya, berdasarkan analisis kita dan rapor pendidikan kita, nah ini juga bisa dipakai. Ya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mengharapkan peran serta dari semua, gitu ya, agar apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Lucy seyogyanya semua itu berpartisipasi ya. Baik memberikan masukan, saran dan lain sebagainya ya. Dan kalau memang bisa pakai, kita pakai saja, tidak apa-apa untuk visi-misi setelah kita untuk tahun pelajaran 2024-2025. Kenapa? Pertama, kita sekarang masuk ke kurikulum merdeka secara umum kelas 7-8-9. Oleh sebab ini ada penyesuaian tentang pencapaian terhadap profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, mari kita ikuti acara ini dengan sama dan memberikan saran atau masukan sehingga apa yang menjadi tujuan untuk penyampaian visi ini dapat berjalan dengan baik dan terlaksana dengan baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sampaiannya. Baik, selanjutnya pengarahan pengajar praktik. Saya persilakan kepada Bapak Indra Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenannya di pagi hari ini di ruang kelas 9 ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan ada di dalam rahmatnya Allah SWT. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu melalui doanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Cidadak Sabtu, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru pelajaran di SMP 3, dan juga yang saya banggakan Ibu Lucy selaku calon guru penggerak di SMP 3. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sudah bisa bersama dengan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan pertemuan kita selain kita bisa bersilaturahmi, kita masih bisa berkomunikasi di luar selain kedinasan ini. Bapak dan Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah, saya ditugasi yang terakhir itu dari Dinas Pendidikan ya, berdasarkan penugasan nomor surat Dinas nomor 400-1-6514-6514-Sekret-2024 tentang tugas pendampingan calon guru penggerak pada PD 2 ini atau pendampingan individual. Itu yang menjadi dasar sehingga saya harus bisa hadir di sini hari ini. Jadi bukan hanya semata-mata melihat CPP gitu ya, tetapi kita benar-benar Bu Lucy akan memaparkan dan juga mengajak Bapak dan Ibu untuk bermain peran di dalam diskusi ini. Barangkali itu saja dari saya selaku pendamping pengajar praktik CGP di SMP 3 Bu Lucy. Mudah-mudahan kegiatan di pagi hari ini bisa berjalan lancar dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Selanjutnya susunan acara yang kelima yaitu pemaparan materi tentang visi dan asal perubahan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah materi kita hari ini ya. Kita akan membahas bagaimana tahapan cara membuat visi dan prakarsa perubahan. Ya Bapak. Di sini tujuan kita tadinya bukan untuk mengganti visi yang ada, tapi kata Kak Dasep, kalau misalnya memang perlu dirubah tidak apa-apa, lebih baik dirubah disesuaikan dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan dan murid butuhkan seperti itu. Ya, perkenalkan pada guru penggerak ada Ibu fasilitator namanya Dr. Ida Widianingsi MPD. Kemudian ada Bapak Endang Surahman sebagai pengajar praktik. Nah, Bapak Ibu ada pemantik dari saya, boleh Bapak? Boleh. Ya, di visi guru penggerak ya, ada puisi dari Insinyur Soekarno. Saya akan membacakan puisi sebagai pemantik kegiatan hari ini.
Kenapa saya menjadikan puisi tersebut? Sebetulnya ada hubungannya. Di Indonesia sangat beragam sekali ya punya keindahannya. Ya apalagi yang suka jalan-jalan, ya ke pantai, kan kalau saya ke Menyedung, ke pantai di Menteng, tapi tetap keindahan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi itu adalah Indonesia, entah itu Batak, entah itu Papua, tetap itu adalah satu Indonesia. Apa kaitannya? Nah sekarang karena kita akan membahas membuat visi dari Bapak Ibu ini akan sangat berbeda, tapi tujuannya satu, untuk Indonesia, untuk murid-murid yang ada di Indonesia. Itulah maksud saya memperkenalkan visi dari Bung Karno itu. Ya, tidak apa-apa. Selanjutnya, saya akan membacakan tujuan diskusi kita hari ini. Melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Tujuan yang kedua, melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid. Nah, sebelum lebih dalam lagi, saya mengingatkan jikalau ada yang lupa visi itu apa, ya. Jadi visi itu adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Coba saya menanya, visi Paulo Yara dulu ingin menjadi apa? Kelas berapa? Paulo Yara dulu ingin menjadi apa? Menjadi guru. Menjadi guru, ya. Mudah-mudahan ya. Sekarang menjadi sopirnya dulu, jadi operator. Wah, tidak ada operator dulu, bisa apa ya Pak? Ya, itu posisi penting juga. Dan mungkin Pak Samsul, Bunia, juga Pak Aris, Pak Dasya, bahkan Pak Enda juga pasti punya impian ya Pak Ibunya. Tetapi mungkin saja berbeda dengan visi yang belum diinginkan. Tetapi kan tidak ada salahnya dengan keadaan kita yang seperti ini sekarang, itu adalah yang lebih baik. Visi kita dulu yang mengantar kita ke posisi sekarang ini. Nah, setelah terbentuk visi, kita akan masuk ke prakasa perubahan. Apa itu? Langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai visi. Prakasa perubahan itu harus smart. Smart ini adalah akronim ya dari spesifik. Spesifik itu jelas dan terarah pada tujuan tertentu. Kemudian ada terukur, dapat diukur kemajuannya dengan indikator yang jelas. Kemudian dapat dicapai, artinya realistis dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada relevan, sesuai dengan visi dan kebutuhan sekolah, dan terikat waktu, memiliki batas waktu yang jelas untuk pencapaiannya. Tentang pendidikan, seperti yang mana kita tahu, kita mengenal Tuturi Handayani, yaitu pencetusnya Hajar Dewantara. Jadi pendidikan menurut Hajar Dewantara, di sini dijelaskan tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya. Tapi juga ketika saya mengikuti CDP ini, saya sangat sebelumnya saya sangat bertolak belakang. Kenapa bertolak belakang? Karena saya mengira anak itu kertas kosong, Pak. Pernah kira tidak kalau anak itu kertas kosong? Pasti kan suka ada bahasa begini. Anaknya ada bersih keme, kosong keme. Ya, kita sebagai orang tua, sebagai guru yang mengisi kertas tersebut, ternyata tidak, Bapak Ibu.
kita bisa lihat contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya saat murid memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan doa, mengaplikasikan 5S. Ada yang tahu Bapak Ibu 5S apa? Masih ingat? Kemudian berlaku jujur. Coba Is sebagai guru agama dengan Pak Is, Bapak menurut Pak Aris dan Pak Is, anak-anak sudah mengamalkan mulai dari mengakhiri pembelajaran dan doa. Sudah ya, alhamdulillah sudah yakin. Kalau mengaplikasikan 5S, alhamdulillah budayanya di sini masih bagus ya, karena masih mau salaman, senyum, menyapa, dan juga masih merapati ya yang namanya anak-anak ada yang ini, tapi saya selalu punya paduan. Misalnya ketika ada anak nongkrong, tapi alhamdulillah jadi mereka juga ketika saya lewat tidak menyapa, mereka menyapa. Kemudian berlaku jujur. Nah, untuk saya sendiri mungkin ini masih perlu ditingkatkan karena menemukan ibu kasus ketika ujian. Ya, jadi kita masih harus memberikan penjelasan bahwa pembelajaran itu yang penting bukan nilainya, tapi prosesnya. Ya. Selanjutnya ada mandiri. Nah, ini pengaplikasiannya saat murid menuntaskan semua proses dan tugas pembelajaran secara mandiri dan tanggung jawab. Nah, ini juga masih berproses ya kita. Oke, yang ketiga, berkebinekaan global. Saat murid bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang dalam menyelesaikan tugas. Ada masanya ketika anak itu diberikan kelompok, tidak mau sama itu, gitu kan ya, sudah itu, gitu. Padahal apa? Masih ya ada rekan-rekan ya di beberapa kelas yang tidak mau sama itu mah gitu. Saya sering menekankan kepada anak-anak, kita semua satu kelas ini teman, sama semuanya, jadi jangan membeda-bedakan bagaimana perasaan teman yang ditolak. Kalau seperti itu ya kita harus memposisikan diri, menghargai dan merasa seperti itu. Ya, selanjutnya ada bergotong royong. Itu saat murid mampu bergotong royong dengan anak teman untuk menyelesaikan target tugas belajar. Kira-kira sudah terlaksana belum ya Bapak Ibu di sekolah kita? Bergotong royong dengan antar teman untuk menyelesaikan target belajar. Masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian kreatif saat murid mampu menciptakan sebuah karya yang berguna. Karyanya yang berguna, tangan murid berguna ya. Gimana Bapak Ibu? Sudah bisa belum? Ada sebagian ya yang bisa berkarya. Kemudian bernalar kritis saat murid mampu mengolah informasi, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklasifikasi serta mengolah informasi. Kalau boleh jujur, saya suka murid yang lulus kemarin, khususnya 9A. Menurut saya bernalar kritisnya sudah masuk ya. Jadi di kelas 9 itu ada banyak anak-anaknya memang bernalar kritis. Jadi ketika belajar itu terus saja Pak bertanya, tapi tidak melenceng, tidak melenceng. Jadi sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kelas 9 sekarang juga bisa seperti anak kelas ini. Nah, ini adalah visi misi dan tujuan sekolah yang kita punya ya. Visinya terwujudnya sekolah yang religius, efektif dan berwawasan lingkungan. Isinya boleh Ibu Ira bantu saya membacakan ya. Nanti berurutan ya, berurutan visi dari sekolah kita. Visi dari sekolah kita yang pertama itu membangun kehidupan beragama bagi warga sekolah dengan menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Boleh? Punya. Punya salahnya.
Misi yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dengan pengelolaan sumber dana dan daya secara efektif dan akuntabel. Misi yang ketiga, membangun keunggulan pendidikan melalui iklim pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis. Silakan Pak Samsul yang terakhir. Saya mau apa ya? Terakhir, membangun lingkungan sekolah sehat yang asri, nyaman, dan melaksanakan penataan lingkungan sekolah hijau. Terima kasih. Kita ulas ya masing-masing dari misinya, membangun kehidupan beragama bagi warga sekolah dengan menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu wujud dari sikap apa itu? Dari religius ya, berarti itu sudah tepat ya. Selanjutnya, menyelenggarakan pendidikan dengan pengelolaan sumber dana dan daya secara efektif dan akuntabel. Bapak, maaf kalau saya belum paham, bisa dijelaskan tidak Bapak untuk yang misalnya? Nah, dalam pengelolaan sekolah ini kita memaksimalkan sumber dana yang ada, gitu ya, dan daya yang secara efektif dan akuntabel itu kita memiliki dana hanya segini, sumber daya kita sakit, kita efektifkan agar tujuan untuk pengelolaan pendidikannya bisa berjalan. Karena ya kita tahu sendiri untuk menggali ini di sini tantangannya luar biasa. Yang lapangan mulus kita enak. Berarti kita hanya bisa mengandalkan dana yang ada. Walaupun usaha-usaha bisa dilaksanakan, tetapi ya tidak perlu proses karena kita tahu sendiri pengawasan dari internal apalagi eksternal itu sangat luar biasa. Nah, terus dalam pelaksanaannya kita juga sama ya efektif dan akuntabel termasuk transparansi sebetulnya. Dan kita membuka semua itu ya sudah dilaksanakan. Itu prinsip utamanya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, jadi mungkin kesimpulannya kita tetap harus melihat kemampuan kita ya Bapak, karena tentu saja setiap keadaan kegiatan itu memerlukan dana ya, tapi mudah-mudahan apa yang kita rencanakan untuk kebaikan sekolah bisa ada keluarnya ya. Selanjutnya, membangun keunggulan pendidikan melalui iklim pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis. Bapak Dasep, maaf, jadi yang efektif, poin efektif ini ada di poin ini dan ini betul? Di posisi yang tiga bisa. Ya. Kalau di posisi 3 itu lebih kepada tujuan pembelajaran kita berdasarkan undang-undang dan aturan itu harus begitu ya. Jadi tujuan utama ke sana gitu. Jadi semua merangkum proses tadi kan memfasilitasi SK ini dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas ini ke sana arahnya. Oh, kalau misalnya diambil dari poinnya, kira-kira maksudnya ke poin apa Bapak? Masuk ke 3. Iya, kita masuk ke efektif. Tetap masuk ke efektif. Baik, selanjutnya membangun lingkungan sekolah sehat yang asri, nyaman, dan melaksanakan penataan lingkungan sekolah yang hijau. Nah, ini ya karena tadi di visinya ada
Nah mungkin untuk kategori asli, nyaman, dan penataan lingkungannya menurut Bapak Ibu sudah cukup atau perlu ditingkatkan? Perlu ditingkatkan. besar. Iya, ini tidak salah ya, karena saya juga visi ya, harapan kita ke depannya. Nah kalau tujuannya sama seperti misi ya Bapak, tidak apa-apa kita lewati. Nah sekarang sampai ke dalam kalimat tumpang yang dimana nanti saya akan minta kepada Bapak Ibu untuk melengkapi kalimat tumpang tersebut ya Bapak Ibu. Dan Bapak yang saya akan membagikan kertas note-nya nanti ya. Yang pertama kalimat tumpang tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama ibu-ibunya saya minta tolong ya bagi di sini. Karena tidak ada kertas ini buat tempelin, jadi ibu yang tinggi menulis. Maaf ya Bu ya, bagus boleh. Ini yang pertama Ibu. Ini yang pertama. Tekan ya, boleh ya. Judulnya itu saja, cita-cita untuk murid. Judulnya cita-cita untuk murid. Saya tulisan apa Bu? Ya, yang pertama Ibu, saya memimpikan murid yang titik-titik. Saya memimpikan murid yang memimpikan murid yang titik-titik. Selanjutnya yang kedua ada saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Oke, yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik. Selanjutnya, Ibu kios catat dulu. Data pendek dipilih baru dijelaskan. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk titik-titik. Selanjutnya saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa
dia tidak itu seperti apa. Kepada Bapak Kepala Sekolah untuk penghargaan boleh ditempel kalimat pertama. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Pak Aris boleh? Sudah belum? Oh ya, silakan ya sudah. Ya, oh iya. Oh iya, boleh silakan ya. Wah, banyak sekali. Terima kasih. Silakan selanjutnya Ibu Ira. Ya, ya terima kasih. Silakan Pak Samsul. Kita nanti akan lihat ya isi hati Bapak Ibu sekalian. Ya terima kasih. Silakan Ibunya. Ya terima kasih Ibunya. Ibu Iis. Terima kasih Ibu Iis ya. Kemudian Ibu Musu Pak Aris. Silakan Pak Aris. Ya terima kasih. Semuanya sudah menempelkan ya. Untuk selanjutnya sebelum dibacakan lagi dulu ya Pak. Ya, untuk poin yang kedua Pak, saya percaya bahwa ini Bagi yang di atas ya Pak. ya. Bangsat tapi dikit-dikit. Ya, pernyataan umpamanya adalah saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kalau sekarang bebas ya, silakan boleh siapa saja yang sudah terlebih dahulu silakan menempelkan stikernya di depan. Nomor 2, saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Murid itu apa ya? Mas Aris. Sambil minum dulu Bapak Ibu mangga. Ayo, titik nanti. Nah, Ya, mari Bapak Ibu silakan ditempelkan. Terima kasih Bapak-Bapak.
saya mengutamakan apa? Menurut Bapak Ibu, meskipun kita satu sekolah, tapi ada kemungkinan jawabannya berbeda ya. Tentunya jawabannya pertanyaannya yang mudah ya, tapi kita tidak ingin asal-asalan juga menjawabnya. Oke, sudah, biar saya tampilkan Bapak. Iya. Aris sudah? Belum. Ada yang sudah? Boleh pasangkan? Boleh. Gue bertanya Bersabar ya, masih ada tiga masih ada 3 kalimat huruf. masih belum. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa bebas ya, bebas mau dari sudut pandang mana boleh. Oh ya, dari sudut pandang manapun boleh bebas. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa ya, terima kasih Pak Sansan. Bapak? Ya, Pak. Nah, untuk yang sudah selesai boleh dilanjutkan. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk Guru di kita juga. Buat anak, buat kita. tujuannya apa? Maksudnya saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk bisa untuk anak, bisa untuk guru juga. Boleh sudut pandangnya dari mana saja. Untuk bisa untuk memajukan sekolah dengan cara misalnya Pak ada apa ya? Bapak
dari kayu gelas. Nyaronyok itu. Ngaronyokin apa ibu? Sambil ada yang sambil nempel pura-pura. Candid gini. Alhamdulillah para kelas lengkapnya kita baca boleh ya. Cita-cita untuk murid. Pernyataan pertama, saya memimpikan murid yang titik-titik. 1. Berpikir kritis. 2. Murid yang sopan santun terhadap guru dan menjadi murid yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selanjutnya, saya memimpikan murid yang mempunyai akhlak yang baik, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sangat bermacam-macam ya. Kemudian, saya memimpikan murid menjadi murid yang mempunyai akhlak dan attitude yang baik. Saya memimpikan murid yang berakhlak baik dan beretika. Saya memimpikan murid yang mempunyai tata krama dan beradab dan berilmu. Saya memimpikan murid yang memiliki rasa hormat kepada guru baik di sekolah, di luar lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Coba beradab tidak menurut Bapak Ibu? Ada yang muridnya berpikir kritis, ada yang muridnya ingin berakhlak baik, attitude-nya baik, ada yang ingin muridnya berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, ada juga yang ingin muridnya itu jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sangat lengkap sekali ya. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau melihat visi yang kita tadi, apakah sudah terangkum di visi kita? Coba. Religiusnya sudah masuk. Disiplin, tanggung jawab, kemudian berpikir kritis, itu semua pelajaran Pancasila ya, ada di program pelajaran Pancasila. Kalau menurut Bapak Dasir, sudah terangkum belum Bapak di visi? Karena kalau berbicara religius keagamaan itu sudah terangkum bahwa akhlak, terus termasuk berpikir juga termasuk di dalamnya. Cara berpikir dan seterusnya bisa berpikiran positif dan seterusnya itu masuk ke ranah keagamaan. Ya. Sudah masuk ke efektif yang poin ketiga belum Bapak? Ya. Ya. Ini menciptakan kan ujungnya ini menciptakan pembelajaran betul ya. Yang ketiga. Terangkum ya. Tapi dasar fondasi dari anaknya sendiri dan tadi harus dari agama, berakhlak, bertanggung jawab, sopan santun dan seterusnya memang. Oh iya. Jadi pada rincian misi ini yang diharapkan itu tujuannya yang tadi yang disebutkan yang dikatakan ini. Ya. Baik, begitu, betul. Selanjutnya, saya percaya bahwa murid memiliki potensi yang perlu digali, betul ya? Kemudian saya percaya bahwa murid adalah individu yang dapat diarahkan kepada hal-hal yang positif. Bahwa murid cerminan kita untuk menjadi lebih baik. Saya percaya bahwa murid itu individu yang mempunyai potensi dan keistimewaan yang berbeda-beda yang kita bisa arahkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya percaya bahwa murid pasti bisa memenuhi peraturan sekolah dan menjadi anak yang baik. Saya percaya bahwa murid pasti bisa mematuhi aturan yang ada di sekolah dan mempunyai kemampuan
yang salah, semuanya keren ya Pak. Jawabannya betul. Selanjutnya di sekolah saya mengutamakan kinerja, kekeluargaan, dan kondusif. Udah ya kekeluargaan, kinerjanya bagaimana? Perlu ditingkatkan lagi dan termasuk saya ya Pak, saya ya, saya merasa sangat perlu ditingkatkan lagi kinerja saya di sini ya, merefleksi diri sendiri. Kemudian di sekolah saya mengutamakan kedisiplinan dan beranak mulia, betul ya, harus disiplin. Termasuk saya beberapa kali mungkin tidak disiplin karena suatu hal, tapi insya Allah kedepannya harusnya saya punya rasa malu ya, apalagi sudah masuk program TBK ya Pak. Ini mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi dalam hal kedisiplinan. Kemudian mengutamakan kedisiplinan sama ya dalam pekerjaan. Di sekolah saya mengutamakan kedisiplinan dan beradab. Di sekolah saya mengutamakan kedisiplinan kampus. Di sekolah saya mengutamakan kedisiplinan dan tata krama. Di sekolah saya mengutamakan kewajiban seorang guru sebagai guru meskipun terhalang hambatan-hambatan yang ada. Jadi kalau dirangkum ini yang poin ketiga, semuanya sepakat tentang kedisiplinan ya. Kemudian di sekolah saya sadar betul bahwa di sekolah mengutamakan kedisiplinan. Sekolah tempat belajar murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah adalah rumah kedua mereka, di mana mereka harus mengubah perilakunya menjadi rumah. Bahwa pendidikan itu sangat penting untuk mencapai cita-cita mereka di hari nanti. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa akan pentingnya gotong royong dan kerjasama. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa gotong royong sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa banyak sekali kepribadian murid yang bervariasi dengan cara penanganan yang berbeda-beda. Ya, untuk yang poin keempat ini ada lumayan beragam ya. Jadi muridnya itu sadar betul terhadap banyak poin. Ada yang tentang kedisiplinan, menuntut ilmu, kemudian mencapai cita-cita, bekerja sama, gotong royong ya, dan juga sadar betul bahwa mereka itu bervariasi, jadi tidak sama satu sama lainnya. Selanjutnya saya dan guru lain sekolah, saya yakin untuk dapat menciptakan generasi siswa yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Kemudian untuk memajukan sekolah dengan berpacu kepada visi-misi sekolah, untuk saling bekerja sama dengan mencapai visi dan misi sekolah, bekerja maksimal sesuai kemampuan. Saya dan guru lain sekolah yakin untuk selalu bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada siswa. Saya dan guru lain sekolah, saya yakin bisa bekerja sama untuk mewujudkan peserta didik yang beretika dan beradab. Saya dan guru lain sekolah, saya yakin untuk bisa memajukan sekolah kami, mendidik siswa menjadi anak-anak yang berakhlak dan berilmu. Ya, di sini saya tertarik pada jawaban yang ini. Ini siapa ini? Saya dan guru lain sekolah, saya yakin selalu bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Jawaban saya. Jawaban ya, betul ya, Bapak Ibu. Jadi kita itu memberikan pelayanan kepada murid itu harus yang berpihak. Berpihak itu jadi apa ya? Diutamakan lah, pokoknya segala
mulai sekolah, saya paham bahwa murid adalah generasi penerus yang harus dididik. Saya mulai di sekolah, saya paham bahwa memberikan contoh teladan yang baik itu menjadi hal yang utama. Bahwa untuk mengembangkan sekolah yang lebih baik, tentu saja kita harus memberikan yang terbaik. Jatuhkannya untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah mencurahkan isi kepala dan isi hatinya ya pada setiap ya upani Bapak Ibu, terima kasih. Nah sekarang kembali lagi ke isi dan misi. Jadi tadi kata Bapak Kepala Sekolah, kalau memungkinkan bisa langsung dirundingkan gitu ya Pak. Apakah ada yang dirubah atau sudah cukup merangkum semua yang diinginkan oleh Bapak Ibu terhadap misi yang sudah ada sekarang? Misinya terwujudnya sekolah yang religius, etik, dan berwawasan lingkungan. Coba Bapak Ibu gimana? Silakan kemukakan pendapatnya, boleh? Kan itu faktornya seperti itu. Karena Silakan Bapak Ibu. Apa yang harus ditambahkan ataukah sudah cukup? kalau terlalu berat, ya bisa dikurangi. Dari berwawasan lingkungan itu lumayan. Ya harapannya memang di luar libur banyak lama kenyataan, bukan banyak kenyataan. Ada konteks pembahasan dengan ya teman-teman yang Kalau teknologinya Bapak masuk ke mana? Kira-kira sudah masuk atau belum? Atau penting nggak menurut Bapak? ya sekarang dengan adanya ya kita masih mereka tidak mau kita harus masuk ke sana. Kalau menurut Bapak ini sudah terangkum belum ya teknologi Bapak? Takutnya saya tidak paham sampai ke sana gitu menurut Bapak. Memang belum. Kenapa? Pertimbangan kita kan ada sinyal, oke? Mau mengoptimalkan bagaimana? Kita ingin misalnya juga belajar bersama seperti salah satu. Tapi pas mereka boleh, tidak boleh. Jadi itu alasan Bapak, alasan kita mungkin yang tidak belum memasukkan teknologi itu. Tapi sekarang dengan para pembelajaran hari depan, mau tidak mau kita harus disesuaikan. Walaupun di budir kita sebenarnya terangkum misalnya semua masuk karena di sana kan ada interaktif, inspiratif, gitu ya, mengenalkan, ya setidaknya lah. Ada kayak Ini anak senang ke sekolah, kayaknya senang di sekolah, rindu ke sekolah, mau di sekolah, tidak main kemana-mana itu pas 2 plus 2. Tapi yang membangun masalah nilainya keagamaan itu sebetulnya buat sekali dilaksanakan. Kalau dulu kita tahu ada nomornya gitu ya, yang bisa datang pagi, mengkondisikan anak, bisa suatu terus sekarang kita mundur. Karena apa? Dari masa akhir, kemarau gitu ya. Setelah itu kan kesulitan juga misalkan bisa dengan cara air masih ada kesulitan. Nah seperti kebiasaan kita menjalankan dengan akhirnya kita belum bisa bekerja maksimal secara sama-sama. Karena kalau satu orang memang itu kekuatan ini perlu rumusan bersama. Kalau mau di luar nggak apa-apa, biasa saja. Yang kita kan jangkau. Kalau menurut saya sih yang profil pelajar Pancasila tadi yang teknologi tadi bisa terangkan yang memberikan pembelajaran yang menggunakan dengan cara apapun, termasuk yang teknologi itu misalnya menggunakan PowerPoint atau krisis awal sinyal gitu ya. Jadi kita masih bukan tidak diutamakan ya, tapi karena melihat kondisi
nilai-nilai gitu. Ya, tapi kita bisa menggunakan kalau misalnya mampu di kegiatan-kegiatan yang interaktif, inspiratif dan menyenangkan di situ ya. Penggunaan teknologi. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian ini gimana? Ada nggak tambahan kira-kira apa yang belum ada di sisi sekolah kita? Kalau tentang profil pelajar Pancasilanya, menurut Ibu Ira sudah terangkum belum Bu? Tadi yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, udah ya. Betul. Kalau Ibu Bapak yang lain seperti juga profil pelajar Pancasila itu sudah terkandung di poin yang ketiga. Dengan memberikan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi dan memberikan ruang yang cukup, itu bisa menumbuhkan atau menghasilkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tanyakan? Berarti Bapak untuk misinya tidak ada yang dirubah, ya, sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan sesuai dengan kemampuan kita di sini. Terima kasih. Selanjutnya, kalau sudah melakukan visi, selanjutnya ke prakasa perubahan. Ingat ya Bapak Ibu, prakasa perubahan itu tadi sudah dijelaskan. Langkah-langkah yang konkret yang akan kita ambil ya, harus spesifik, harus terukur, harus dapat dicapai, relevan dan terikat waktu. Yang seperti apa? Dan saya punya contohnya di tugas CGP saya sebentar. Ya, ada namanya tahapan bagian. Ini semacam tabel untuk kita mendapatkan langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Lihat ya, yang pertama ada B ya, dari kata baja. B-nya itu buat pertanyaan utama. Ini saya membuat visi mencetak siswa berkarakter kreatif dan inovatif melalui apa? Melalui kelas pembelajaran berdiferensiasi. Berarti fokusnya di apa? Di RPP ya. Nah, kalau misalnya pembelajaran itu, jadi kita membuat RPP berdiferensiasi ya, bisa cocok untuk anak yang visual, audiovisual, yang audio aja gitu. Nah, pertanyaannya berupa apa? Apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kelas pembelajaran berdiferensiasi khususnya dalam pembelajaran IPA? Tindakannya, kita bisa berdialog dengan kepala sekolah, rekatis jawab, dan siswa serta berkolaborasi dengan pihak lain di luar sekolah, dengan guru kita misalnya di MGMP ya, Bapak seperti itu. Selanjutnya, bahagia. Awalnya tinggal ambil pelajaran dari baca ya, B-nya tadi, kemudian A-nya ambil pelajaran. Pertanyaannya bisa berupa, adakah guru yang berpengalaman pernah membuat sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang berdiferensiasi? Mungkin bukan hanya di sekolah kita atau sekolah lain juga bisa.
kita cari target siapa nih kira-kira guru yang hadir yang suka membuat PPP berdifferensiasi. Dari sana kita bisa bertanya, mencari informasi terkait pembuatan PPP berdifferensiasi tersebut. Jadi jangan bilang saja kita harus mencari orang untuk menanya-nanya ya, menanya soal kebutuhan kita. Kemudian gali mimpi. Apa yang harus kita lakukan? Bisa dimulai dengan membertanya dampak positif dari pembelajaran berdifferensiasi apa sih dampaknya? Ya, di sini jawaban saya bisa menggali informasi terkait respon perilaku dalam pembelajaran berdifferensiasi, menanyakan respon pelaku terkait perasaan mereka setelah belajar. Jadi kita itu harus bertanya setelah belajar itu tanya murid, apakah kamu senang dengan pembelajaran kita tadi? Apakah ada yang perlu kita tambahkan di pembelajaran selanjutnya? Atau apa sih yang harus dihilangkan? Apakah ada poin-poin yang tidak kalian suka, tidak nyaman saat pembelajaran itu? Selanjutnya, jabatan rencana bisa dimunculkan dengan cara bertanya langkah-langkah apa sih yang perlu dilakukan untuk mewujudkan program kelas pembelajaran berdifferensiasi, berapa lama prosesnya, karena kan kayaknya udah bisa diukur. Nah, tindakan penyelidikannya bisa melakukan koordinasi dengan siswa, membuat daftar capaian. Bapak Ibu kalau ada mau daftar capaian nggak? Masa benar? Belum ya Pak. Karena saya itu tahunya pada saat mengikuti ini Pak. Karena kita harus membuat daftar capaian Bu. Ya, untuk merefleksi diri apa sih yang sudah bisa kita lakukan dan apa yang kurang dari kita. Yang terakhir, atur eksekusi. Jadi ketika kita punya mimpi, punya rencana, jangan hanya berarti di kertas. Aduh, bagi aku tulisnya kurang konsep. Kita harus eksekusi ya, harus beraksi. Siapa saja yang terlibat ya. Kemudian apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang akan mengisi peran tersebut. Ya, kalau perlu diingatkan ketika kita menjadi guru dan punya mimpi kemajuan sekolah, kita tidak bisa bergerak sendiri. Untuk memulai mungkin bisa, tetapi untuk kedepannya lebih efektif kalau kita bisa bekerja sama, gitu ya. Jadi kita harus menularkan apa yang kita bisa, kita sharing ke teman-teman agar bisa sama-sama memajukan sekolah. Itu ada pertanyaan dulu. Bapak ada pertanyaan? Tentang bagian yang saya mungkin lah. Nah, memang perlu ada pendalaman dengan pembelajaran apa? Walaupun kita kemarin hanya setting di bawah dalam pembelajaran mereka sedikit kita sudah pembelajaran sudah memang belum berevaluasi juga sudah dilaksanakan, tetapi pas mulai observasi ya Bu Tira ya pidana memang siswa sudah diberikan ruang yang cukup ya dengan bahwa siswa itu adalah bisa secara individu ya, tidak secara pasukan, secara individu itu sudah menjadi apa ya setidaknya itulah sudah mulai nampak diferensiasi sudah muncul. Karena itulah yang penting siswa yang lebih aktif daripada gurunya. Ya Bapak, terima kasih. Saya Bapak, saya mau nanya, kan kita masih punya ruangan kosong yang perpustakaan. Kebetulan sudah punya ini kabel yang menyambungkan dari Chromebook. Jadi boleh tidak kalau misalnya anak itu sekali pintas ke perpustakaan dan belajar menggunakan fokus itu? Sebetulnya dengan fokus yang dimiliki kita, satu yang besar masih besar ya.
di sekolah dan suatu saat Bapak Ibu akan menggunakan itu sebetulnya di sana arahnya. Jadi dalam pembelajaran bukan untuk kegiatan-kegiatan kajian, tapi untuk pembelajaran besok anak lebih senang nonton YouTube di luar daripada ini hanya sama satu seperti itu. Karena yang utama membangkitkan minat siswa untuk belajar dan Bapak kita harus mencari cara bagaimana agar anak itu minat belajar dengan kita, kemudian nantinya kalau setelah minat pasti akan fokus gitu ya Bu. Nanti kan kalau misalkan selalu dipakai malah kabur, berpikir seperti itu. Nah sebenarnya kan video karena nganggur lagi. Nah, yang biasa kan. Ya, Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin kegiatan kita sudah sampai akhir, Bapak. Ya, sudah cukup ya, Bapak Ibu. Sekarang waktunya 10:34 menit ya. Bapak Ibu ada pertanyaan dulu tidak? Atau kesan-kesannya mungkin untuk saya sebagai anak yang sedang menjalani KJP, boleh bergerak perwakilan kesan untuk kegiatan hari ini lah. Oh, itu kegiatan kita hari ini. Kesannya apakah membosankan? Alhamdulillah Ibu ya, untuk kegiatan hari ini memberikan pembelajaran juga buat kami di sini. Ibu sudah mentransfer ilmu yang dari CGP kepada kami. Mudah-mudahan kami di sini bisa mengikuti jejak Ibu selanjutnya ke depannya dan bisa mengaplikasikan kepada pembelajaran kami di sekolah ini ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini Ibu kesan yang saya dapatkan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bu. Dunia Pak. Ini adalah salah satu inspirasi buat kita semua ya. Terutama kan selama ini dalam pembicaraan visi-misi saja, kalau kita kumpul utama visi-misi, maka dilihat analisis dengan dahulu ya, maupun dengan psikolog atau kalau pendidikan selalu, tapi analisisnya tidak mendalam. Tapi dengan Ibu Lucy mengatakan seperti ini, inilah salah satu cara untuk menggali visi-misi itu. Alurnya seperti itu. Nah ini memang perlu waktu sebetulnya untuk apa yang lalu seperti tadi kita perlu waktu mungkin 1 sampai 2 hari sampai terwujud visi-misi yang betul-betul. Tapi karena kita terdesak dari kebutuhan yang harus selesai, ya akhirnya seperti itu. Harapan saya memang untuk menyusun program sekolah visi-misi ya harus punya waktu tersendiri lah. Dengan berbagai macam aspek ya individu kita masing-masing, berbagai macam apa namanya ya utopis dan sebagainya ya seperti itu. Tapi minimal Bapak itu tahu alur tentang penyusunan visi-misi ke depan. Sekarang kita masih di sini belum tahu besok kita akan sudah dimana ya, karena Anda tahu sendiri kan untuk membuka ASN ya kita kan berbuka kembali ya. Jadi jangan seperti yang di sini mungkin satu saat Anda masih bisa pindah sekolahnya di sini kan. Ada yang diberikan oleh Lucy, itulah salah satu alur tentang penyusunan visi-misi sekolah. Dan banyak sekali regulasi yang kita harus tahu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Bapak Anda ada yang mau disampaikan? Ya, boleh. Silakan. Terima kasih.
saya tidak masuk terlalu dalam terkait dengan visi karena yang terlibat itu adalah Bapak Kepala Sekolah bersama dengan kakak yang lainnya, gitu ya. Namun ada catatan kecil dari yang saya amati tadi. Terima kasih ke Bu Lucy yang sudah memaparkan bagaimana penjabaran sehingga isi di sekolah itu harus benar-benar berawal dari mana, alurnya sudah ditempuh seperti itu. Bahkan juga terus dituakan oleh Bu Lucy, Pak ini bagaimana, inilah diskusi yang sebenarnya. Betul, kata Bapak harus memerlukan waktu tertentu, memang betul. Memang juga kurikulum dokumen satunya itu OSP disegerakan harus selesai, akhirnya itu ayah banyak waktu kalian untuk nanti presentasi. Nah, mudah-mudahan berarti untuk visi ini nanti akan dipakai di sekolah tahun depan, gitu ya. Oke. Dan juga sudah jelas, terima kasih ya Bu Lucy. Masukan saya itu sudah 2 sekolah yang pernah dilalui, kebanyakan di dalam menuangkan misi dari visinya tersebut terkadang tidak runut, Pak. Ya, misalkan terwujudnya kan kalau tadi itu terwujudnya peserta didik yang religius, ya, yang religius. Tetapi ketika menuangkan misinya itu malah yang disebutkan adalah sarananya. Tapi kalau yang ini sudah betul-betul umum, jadi kalau misalkan terwujudnya peserta didik yang religius, maka di misinya itu tadi religius dulu. Kalau misalkan tadi kan ada efektif di poin 2 dan 3, jelas seperti itu. Bahkan saya sangat termasuk dimensi profil belajar Pancasila yang 7 itu sudah masuk memang poin di semuanya sebenarnya. 1, 2, 3 dan 4 banyak itu inisiatif untuk aktif, menyenangkan, menantang, dan nalar kritis itu sudah masuk di sana. Jadi mungkin yang keempat ya, keluasan lingkungan itu ya benar yang ini, apalagi untuk bermimpi sekolah yang menjadi hijau, hijau pasti jawabnya. Sebenarnya kalau itu seperti Pak Fitri, gitu kan, yang pengiaya barang bekas, gitu kan ya, misalkan tilasir. Kemarin aku di situ juga pertemuan di rumah ketua Himpunan Kabupaten itu di Pak Asep di Simpenan, gitu kan. Pak itu ternyata dia kiri, saya bukan karena senang perempuan, bukan begini. Ini mana ke kiri? Bapak meninggal itu tapi di kawasan maksud sekolah di sana sedang hijau, pasang lingkungan sejalan dengan P5 nanti akan arahnya ke sana. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada ini ya Pak, di visi itu kan terwujudnya baiknya, begitu ya. Kalau menurut kata kerja operasional itu ya harus jelas KOK-nya itu ya. Di awal terwujudnya, gitu ya. Jadi kalau tadi kan mengembangkan, gitu ya. Kemudian ada apa lagi, gitu ya. Itu nanti bisa. Jadi mewujudkan, ya. Kalau yang satu bisa. Nah, yang membangun-bangunnya, misalkan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, pasti. Jadi kita ke atas, gitu. Seperti itu. Coba kalau tujuannya itu bisa digeser kan? Iya, dijabarkannya di sini. Kalau tujuan itu bisa saja. Kalau nanti visinya itu kan nomor 1 saja. Visi yang religius itu kan ada 1. Kalau di tujuan itu boleh sebanyak mungkin. Bisa 2, itu mungkin ya. Jadi bahkan bisa dituangkan ya. Kalau religius itu dalam bentuk apa? Misalkan nanti itu yang di teksnya sebutkan juga. Kemudian misalkan kalau surat Tuhan, kemudian kalau misalkan apa? Ya, sudah seperti itu. Jadi lebih jelas. Terkait dengan diferensiasi,
tadi ada di mana Bu Lucy mencari informasi seperti dulu yang sudah membuat RPP berdiferensiasi. Nanti Ibu akan menjadi aktor dan akan menjadi mentor di sekolah ini, karena nanti di modul berikutnya Ibu akan belajar pembelajaran berdiferensiasi. Kalau hari ini di PMM jangan buka-buka, ya semua di PMM itu sudah jelas. Ya. Berdiferensiasi itu jadi tidak membeda-bedakan, bahwa siswa kita itu ini yang termasuk golongan pintar, ini yang cerdas, ini yang kurang, dan bahkan jangan sekali dari situ berucap kamu nggak bisa ini, kamu seperti itu. Jadi mereka memiliki kemampuan yang sama. Kita harus meyakini kepada diri kita sendiri bahwa siswa saya ini memiliki kemampuan yang sama. Seperti itu, ya. Nah, terkait diferensiasi nanti juga Lucy bisa saya ada salah satu contoh, karena saya pernah membuatkan pembelajaran diferensiasi secara lengkap, karena diferensiasi itu ada minimal 3 yang harus dicapai. Dalam satu pembelajaran itu 3-nya Anda bisa dicapai tidak? Kalau tidak mampu dengan ada sekolah cukup 1. Kalau mampu 2 cukup 2. Apa yang 1, 2 tidak itu? 1 adalah prosesnya. Kemudian harus menghasilkan produk. Jadi tidak harus dalam satu kali pembelajaran proses produknya harus ada. Kemudian apakah harus dengan gaya audio saja, visualnya saja, audio visual atau kinestetik harus bisa dilaksanakan dalam satu pembelajaran? Tidak, gitu ya. Nah, kalau saya nanti bisa perlihatkan video pembelajaran berdiferensiasi kemungkinan cuma lengkap, karena apa kita menggunakan media seperti ini. Kalau fokus kan berarti kita sudah paham. Ini berarti audio visual ya, audio karena di fokus bisa mengeluarkan suara dan juga bisa bayangan seperti itu. Pahamnya Pak? Ya. Kalau kita berdiferensiasi itu anak itu akan langsung senang ya. Jadi mereka akan kalau di PAUD itu ada ragam main ya. Minimal kalau di kelas PAUD itu harus mencapai 4 ragam main. Nah seperti ini juga, jadi anak itu nanti akan ketika pembelajaran itu dia akan maunya kemana gitu ya. Tidak seperti kita mengarahkan, anak-anak kamu sini dulu, tidak. Ketika sudah kita pencet period start, ayo kita belajar, anak-anak dia akan menuju, misalkan ada audio visual, tapi dia akan melihat catatan, misalkan tayangan seperti ini. Atau misalkan diskusi, kalau misalkan dia itu senang mendengarkan melalui puisi, seperti itu. Kemudian juga yang ini nanti itu sekolah Pak, posisi itu harus banyak di kantor, karena nanti guru si ya bapak gitu ya, masih ke pembelajaran itu ya harus banyak itu atau pelakon dan posisi itu. Jadi kita menggali setiap pembelajaran itu adalah menggali pemikiran-pemikiran mereka yang mereka kurangnya. Ada anak yang memang bukan tidak mau bikin ahli berbicara gitu, tapi dari menulis dengan menulis semua pasti akan terpaksa untuk bisa menuliskan. Dan juga nanti itu saya lihat kesepakatan sudah ada di kelas ini ya. Kalau misalkan lihat di apa banyak kesepakatan kelas. Nah kesepakatan kelas itu sebenarnya bukan yang tahun ini ada 2 tahun sih. Bukan. Iya ada 2 tahun. Iya. Tapi prosesnya itu lah. Wiranya ya. Waktu itu karena saya yang konsep poinnya, jadi saya melihat itu. Oh iya. Kerjasama juga dengan anak, berkolaborasi dengan anak sehingga ketika Jadilah kesepakatan kelas. Alurnya di masih apa ya, pemegang kontrol itu masih ada di guru ya Bapak, jadi kita belum apa ya. Nah
Ya, mudah-mudahan dengan kesepakatan kelas yang sudah tercipta itu anak-anak benar-benar karena kan kalau sudah hari ini itu tidak ada hukuman dan juga penghargaan, jadi reward dan punishment itu sudah tidak ada di sekolah itu, sudah tidak ada, begitu ya. Jadi mereka akan mengajunya itu ke berapa ya? Kalau ada 9 kesepakatan yang sudah dibangun ya di kelas ini, gitu ya. Dan mereka akan tahu semacam konsekuensi ketika melanggar kesepakatan kelasnya. Kelas 8 sudah ada. Kelas 8 waktu untuk kami saya baru di kelas 8 tapi belum dituangkan ke ini masih ditulis di buku catatan. Ya, nanti prosesnya Bu diposting nanti, itu suruh menulis, silakan kita akan menyepakati apa tulislah mereka baru lakukan kayak seperti itu ini. Tadi kan sampai kos-kosan itu baca itu harus nonton lagi ke guru lagi. Ini Pak sedang apa ya? Jadi napas sama nol itu bukan sakit tenggorokan tapi memang itu bicara juga sakit gitu. Ya, kita kurang itu. Kemudian Bapak saya bertanya, berarti sekarang sudah ini ya daftar kurikulum dekat sampai ini. Nah, terkait dengan kurikulum merdeka, ya, saya tidak melihat kalau SMP itu nanti di penguatan P5-nya untuk proyeknya itu harus berapa kali dalam 1 tahun dilakukan. Tapi yang sudah dilakukan di sekolah berat, kalau SD itu 2 kali dalam 1 tahun. 3. Oke, jadi dia punya tema ya. Di temanya itu kan kalau tidak salah ada kewirausahaan, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, ada ya, apa berkelanjutannya? Kurangnya ada tahu itu dimensinya Pak. Beda lagi kalau proyek itu beda lagi ya. Boleh 5 tema yang diusung itu dimunculkan, boleh juga misalkan kalau SMP 3 hari ini mau 1 dulu ya biasa seragam boleh. Nah nanti bentuknya akan seperti apa? Misalkan kearifan lokal misalnya. Kearifan lokal di sini produksi, mau ngasih siapa? Kesansan, kearifan lokal yang menjual di daerah apa? Gula semut, betul ya, saya pernah diajarin gula semut ya, di depan. Nah itu gula semut itu nanti bisa diangkat di sekolah itu dengan dijadikan proyek kearifan lokal, namanya misalkan dikemas lah ceritanya, ini dalamnya adalah gula semut. Nanti dilakukan di bulan apa? Misalkan di semester ini rencana November. Nah, misalkan direncanakan Oktober atau November. Nah, untuk prosesnya itu, makanya itu memerdekakan siswa itu minimal pertama harus ada sosialisasi dahulu. Ya, sosialisasi kalau misalkan sudah ada dalam tayangan YouTube, siswa itu berikan tontonan. Misalkan proses gula ada tidak ada di YouTube. Tapi Bapak untuk aplikasinya anak membuat Iya, saya terangkan. Jadi prosesnya itu berikan mereka dulu gambaran atau disosialisasikan. Kalau ada orang tua yang pintar di sini, hadirkan disosialisasikan kepada anak bahwa ini adalah gula semut. Prosesnya seperti apa, dibuatnya dari apa, sampai harus menjualnya seperti apa. Kalau ada di YouTube, dulu saya ngomongkan kepada Pak berarti itu proses. Kemudian gula semut itu dari kelapa, aren atau kelapa itu. Anak itu harus dibawa ke lingkungan Pak. Kalau misalkan dari kelapa, yang dekat saja ini adalah 10 juga rupanya kelapa seperti itu. Mulai dari kelapa itu, anak itu harus distimulus, dia memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ini jangan
kelapa ini durasi kelapa yang paling sulit itu ada pertanyaan jawabannya dari siswa dan memang sulit dijawab oleh kita gitu kan ya. Itu dari guru mah bisa saja ujung-ujungnya nanti kelihatan seperti itu. Tapi anak itu harus bisa menanyakan akarnya dari pertumbuhan kelapa itu dari mana, kemudian nanti sampai berbuah umurnya harus berapa tahun ya, seperti itu. Anak itu harus proses membuat daftar pertanyaan dan bisa kalau bisa dijawab oleh guru saat itu setelah itu anak kan tidak mungkin semua bisa naik ke pohon kelapa. Itu bahkan prosesnya harus dilakukan gitu ya. Tapi dia terus itu proyek mereka membuat contoh gitu kan. Karena itu harus sampai bisa sampai ke pohon kebun si singkong itu ditarik kemana tanpa bantuan dari guru gitu kan ya. Ayah cara tahu tuh kan itu dulu digali dengan cara apapun. Sudah ada kelapanya yang dibakar dari pohon ya. Dari sarapannya dari mana? Nanti diolahnya yang olah tentu saja bukan guru. Ada orang tua muridnya misalnya, ada orang tua murid di bawah itu. Nah di sana yang paling ramai itu prosesnya. Anak itu harus terus bertanya terus ya mau gitunya. Ibu kita jalan kemana? Kemana sih? Sampai selesai. Jadi produk di sekolah ini harus bisa sampai produk tersebut terjual. Nah, gue harus jadi dianggapnya itu aspek, tapi memang mungkin itu Pak Samsul yang digunakan di Merdeka Belajar itu seperti itu. Jadi kita jangan mengambil mengusung tema yang itu tidak ada ya. Kata Bapak juga kita harus mengikuti zaman, tapi arek muka kayak kalau ada motor lain seperti itu. Apalagi kalau kita mau belajarkan kepada anak bercerita kalau itu dikasih kita. Nah kalau besok misalkan sekolah kita ada bantuan kelompok tersebut hari ini bisa digunakan untuk literasi digital dengan hal-hal seperti ini. Sebagai tambahan saja berbagi pengalaman Pak, karena terus terang saya harus bagian dari pendampingan ini juga harus terus memberikan dukungan kepada sekolah, gitu ya. Karena hari ini saya itu banyak bisa bercerita itu hanya di guru penerang. Kalau sebelumnya saya selalu diundang oleh sekolah swasta terkait dengan diferensiasi, kebanyakan yang kemarin itu diferensiasi dan kebanyakan yang paling dibutuhkan itu oleh sekolah swasta kalau di Barat dari Kecamatan Lengkong. Jadi di beberapa menit ini juga saya menyebutkan guru mereka dan juga pesan dari edukasi, para APP fokus mendampingi melaksanakan, tapi tolong agar betul-betul mereka dan proses kurikulum mereka terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid sampai saya berarti sedikit saja itu. Terima kasih. Jadi ada nyimpang dulu lah, nyimpang dulu sedikit. Itu saja barangkali Bu Lucy. Terima kasih. Mungkin kalau misalnya ke sesi saya kira dari sisi perjalanan sudah selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sudah sampai di acara yang terakhir. Tapi sebelumnya, mari kita simpulkan ya kegiatan kita hari ini bahwa membuat visi itu tidak serta-merta asal jadi ya. Kita harus melihat dulu
sekolah ini. Tujuannya yaitu satu, untuk mencapai visi tersebut. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Guru beserta Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Indra selaku pengajar praktek. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.